الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasannya masih tentang mengimani uluhiyah Allah. Poin yang ketiga dari perincian mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani uluhiyah Allah, mengimani bahwasannya hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Allah lah satu-satunya ilahul haq. Adapun yang selain Allah adalah batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena dialah Allah. Ya, dzalika bi anna Allah huwal haq. Ya, maksudnya ilah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Adapun yang didoai, yang diibadahi selain Allah, huwal batil, adalah ilah yang batil, sesembahan yang batil, apapun bentuknya, sekalipun nabi, sekalipun malaikat, apalagi yang selain nabi dan malaikat. Ini dia mengimani uluhiyah Allah. Dan ini sudah kita sampaikan tadi, puncaknya iman kepada Allah. Jadi kalau antum ditanya, apa sih iman kepada Allah itu apa? Maka jawab, di antara jawabannya, jangan sampai luput ya, mengimani bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Jawab, Allah itu ada. Harus mengimani Allah itu ada. Jawab, iman kepada Allah itu mengimani Allah pencipta alam. Ya, pencipta alam semesta seluruhnya, pemiliknya, penguasanya, pengaturnya. Yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, yang enggak Allah kehendaki enggak akan terjadi. Tidak ada yang bisa memberi kalau sudah Allah tahan. Tidak ada yang bisa nahan kalau sudah Allah beri. Dan seterusnya dari pembahasan rububiyah. Jangan berhenti di sini, jangan titik di sini. Ya, karena kebanyakannya kadang ketika menjelaskan iman cuma sampai sini toh. Mengimani Allah ada, mengimani Allah pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam, selesai. Padahal sudah kita jelaskan kalau Tuhan sampai sini toh belum beda sama Abu Jahal CS. Ya, belum beda. Ya, katakan berikutnya, mengimani satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini puncaknya bahkan berbeda kita ya dengan umumnya manusia, bahkan dengan orang-orang musyrik zaman dahulu. Di sini bedanya, ketika kita memberikan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini puncaknya. Nanti pembahasan yang terakhir mengimani nama dan sifat, ini agak panjang pembahasannya, kita akhirkan. Tapi ini juga sebenarnya hampir sama dengan rububiyah. Intinya di situ kesempurnaan Allah dalam seluruh sisi-sisinya. Kalau rububiyah dalam masalah perbuatan-perbuatannya, kalau asma wa sifat khusus pembahasan sekian banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, inilah kesempurnaan Allah, rububiyah, asma wa sifat, yang dengannya Allah lah yang berhak diibadahi satu-satunya. Ya, nanti asma sifat kita bahas sendiri. Karena pembahasan uluhiyah ini juga agak panjang. Nanti ada keterkaitan juga dengan syirik. Ada keterkaitan juga dengan ibadah.
Bagaimana ibadah kepada Allah, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ya, ada pembatal-pembatalnya. Ini juga harus dipahami setiap kita. Apa itu ibadah, pengertiannya? Itu termasuk juga dipahami dengan baik. Bagaimana ada keikhlasan, bagaimana harus mencontoh atau mengikuti ittiba kepada sunnah dalam sebab ibadah, mengikuti sunnah dalam jenisnya, ya, dalam waktunya, dalam tempatnya, dalam bilangannya, dalam kaifiyahnya. Maksud ittiba ini, kalau nggak ittiba nanti jadinya bid'ah. Kalau bid'ah terancam tidak diterima. Ya, harus ada rukunnya ibadah itu, yaitu 3, tegak di atas mahabbah, ya, kecintaan, puncaknya cinta diberikan kepada Allah. Tegak di atas roja, penuh harap akan pahala, ganjaran, janji-janji Allah, yakin akan janji-janji Allah tersebut, ya, pahala yang banyak, dan seterusnya, sehingga dia semangat dalam ibadah, ya, dan juga penuh rasa takut, ya, dengan azabnya, dengan siksanya. Allah bukan cuman Ghafurur Rahim, tapi Allah juga Syadidul Iqab, dan seterusnya. Nah, ini harus ada dalam ibadah tersebut, sehingga ibadah tadi benar-benar memiliki ruh yang bisa benar-benar menyadarkan orang yang beribadah tadi, yang menggerakkan dia untuk terus meraih, ya, ridhonya Allah, ampunan Allah, untuk menghindar dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ini rububiyah semuanya pembahasannya, ya. Kemudian sudah kita sampaikan juga bagaimana agungnya uluhiyah ini, karena dia juga merupakan inti dakwahnya seluruh para nabi. Inti dakwahnya seluruh para nabi, seluruh para rasul, seluruh para nabi, inti dakwahnya ini. Itu sudah kita sampaikan ayat yang umum sifatnya, menjelaskan seluruh nabi, seruannya satu kepada kaumnya, anibudullah wajtanibut tauhid. Ada kita kisahkan Nabi Hud, ya, kepada kaum Ad, Nabi Soleh kepada kaum Samud, ya, Nabi Syuaib kepada penduduk Madian. Kisahkan dalam surat Al-A'raf berurutan, satu seruan. Kalau kisahkan masing-masingnya pun satu seruan. Anibudullah malakum min ilahin ghairu. Dan ini juga merupakan makna syahadat yang kita ucapkan. Pintu gerbangnya masuk Islam bersahadat. Dan ini masih banyak kaum muslimin belum memahami makna syahadat ini. Padahal itu merupakan ikrar yang sangat agung, pengakuan, ya, uluhiyah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Ya, dulu, ya, orang-orang musyrik zaman Rasulullah, mereka nggak mau bersahadat karena mereka ngerti kalau sudah bersahadat harus meninggalkan itu yang selama ini mereka ibadahi selain Allah. Di atas ilmu mereka mengingkari. Dan yang kalau mengucapkan konsekuen dengan ucapannya, dia tinggalkan itu yang dia ibadahi selain Allah. Dan kalau ada orang mengucapkan syahadat itu kayak pengumuman perang pada orang-orang yang berbuat kesyirikan dan kesyirikan. Makanya sahabat Abu Dzar dalam kisah masuk Islamnya, dia cuma ngomong apa di Ka'bah itu, teriak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dipukuli. Mereka ngerti, ini berarti nyalahin kita ini. Dia nyalah-nyalahkan kita. Tidak ada yang berhak diiri kecuali hanya Allah saja. Seperti dipukuli. Sampai enggak kelihatan itu datang hidungnya, keroyok orang banyak dipukuli. Tidak ada yang menghentikan mereka kecuali salah seorang mereka mengatakan, jangan pukuli orang ini, bahaya ini. Dia dari Bani Ghifar, Abu Dzar al-Ghifari. Kalau kita berniaga lewat sana, enggak kasus kita nanti kalau lewat sana berniaga ke kampung dia, berani-berani sampai dilepas akhirnya. Itu pengumuman. Ini ahad. Ketika
Sampai itu bilang disiksa. Ahad. Satu saja. Satu paham itu sudah orang-orang musyrik itu. Ya, ini dakwanya seluruh para sampai Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga merupakan maksud Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Bahkan diciptakan langit, diciptakan bumi. Ini tujuannya. Agar hanya Allah yang diibadahi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai jihad itu pun tujuannya agar ibadah itu hanya milik Allah saja. Hanya Allah yang dimuliakan, yang diagungkan, yang disembah, yang diminta-minta. Ya, dari perkara-perkara yang mau tidak mampu, berikan hanya kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Allah nggak ingin dari kita rezeki, kasih makan. Nah, Allah yang kasih rezeki bahkan. Ya, bahkan penduduk neraka dikatakan kepada mereka, seandainya kamu punya dunia dengan seluruh isinya, mau nggak kalau kamu punya menebus azab dengan itu seluruhnya? Mau. Apa yang punya saudara? Punya bumi dengan isinya? Tidak ada yang punya. Aku dulu sudah minta kepadamu satu hal saja, kata Allah. Sembahlah aku. Jangan sekutukan dengan suatu apapun. Bagimu surga. Bagimu surga. Aman dari azab neraka. Tapi kamu nggak mau. Malah maunya apa? Mensekutukan Allah dalam ibadah. Maka nggak ada gunanya harta benda mereka. Nggak ada gunanya kerabat mereka, anak-anak mereka, istri mereka. Bahkan nggak ada gunanya sholat mereka, puasa mereka, sedekah mereka. Ya, bahkan jihadnya sekalipun. Kalau dia mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Ya, walaqad uhiya ilaika dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada wahai Muhammad, Rasul yang terakhir, dan juga yang sebelummu dari para nabi dan rasul. Sama, semua dapat wahyu ini. Apa wahyunya? La in asrakta la yahbatanna amal. Kalau engkau berbuat syirik, sungguh-sungguh benar-benar akan hapus amal-amalmu seluruhnya. Wala takunanna minal khasirin. Dan niscaya kamu akan jadi orang-orang yang khasirin, yang rugi, yang bakal disiksa, diazab, kekal di neraka, haram masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguhnya siapa saja yang berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan atas dia surga. Wa ma'wahu nar, dan tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Enggak ada bagi orang-orang zalim tadi, itu orang musyrik. Kenapa musyrik dibilang zalim? Karena musyrik itu menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu definisi zalim. Ibadah yang harusnya kepada Allah ditujukan kepada selain Allah. Ini Allah katakan wa ma lidh-dhalimin ay lil musyrikin, maksudnya. Tidak ada bagi orang yang zalim, orang yang musyrik min ansor, penolong, enggak dapat syafaat. Ya. Kalau sudah musyrik enggak dapat syafaat. Ya. Semua keutamaan, fadilah yang ada dalam Islam itu harus tegak di atas tauhid. Kalau enggak punya tauhid, enggak usah bicara fadilah, enggak usah bicara keutamaan, enggak usah bicara pahala. Ya, pahala sholat, pahala zikir, pahala ini, pahala itu, nggak usah bicara itu kalau nggak punya tauhid, karena itu landasannya tauhid, pokoknya tauhid. Kalau nggak ada tauhid berarti syirik. Kalau syirik tadi hapus amal-amalnya, ya, haram masuk surga, kekal di neraka. Ya, wasiat Luqmanul Hakim pada anaknya dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik
billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau mensekutukan Allah. Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Ada skala prioritas. Dan kita dalam berdakwah harus perhatikan skala prioritas ini tadi. Ada seorang nih, kita lihat dia pelaku dosa-dosa kecil, dia pelaku dosa-dosa besar, berkumpul padanya. Dia juga pelaku kebid'ahan, dia juga pelaku syirik. Mana dulu nih yang diingkari? Tidak mungkin langsung semuanya. Disinilah pentingnya memahami skala prioritas. Mana yang paling cepat untuk dia itu tidak masuk neraka. Minimal nggak terkalah di neraka ya. Walaupun masuk neraka itu masih punya modal. Makanya yang pertama hendaknya selamatkan bagaimana akidahnya. Masih punya tauhid. Nggak ada sih syirik. Meskipun dia mungkin masih banyak bid'ahnya, banyak dosa, banyak maksiatnya. Ini perlu dipahami dalam berdakwah. Karena kadang kita itu nggak ngerti skala prioritas. Dia musyrik, ya banyak kesyirikannya, klenik, datangi kuburan-kuburan, main sihir lah. Ya, tapi dia juga ahli bid'ah, bahkan gembongnya. Dia juga pelaku dosa, maksiat. Dia ngerokok, dia muskil. Mana dulu nih? Rokoknya dulu gitu. Kata Aisyah, kalau dulu Rasul itu pertama kali dakwahnya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan minum khamr, nggak akan sukses. Gimana mau meninggalkan itu? Sementara di hatinya belum murni pengagungan hanya untuk Allah. Tunduk patuh hanya untuk Allah. Puncak cinta hanya untuk Allah. Belum tertanam. Tanamkan dulu ini. Kalau ini sudah tertanam, kita tuh hanya boleh merengek-rengek, hanya boleh merendah, menghinakan diri dengan puncaknya cinta, harapan hanya kepada Allah saja. Kalau sudah tertanam, yang lain itu mudah, ngikut. Kalau orang sudah kenal tauhidnya, sudah kenal pengagungan kepada sunnahnya, mudah biasanya untuk meninggalkan yang lain-lainnya, karena sudah punya fondasi, sudah punya dasar. Ya. Sampai disebutkan juga di sini beberapa fadilah keutamaan tauhid. Ya. Disebutkan yang menunjukkan arti penting tauhid uluhiyah, ya, adalah banyak keutamaannya. Yang pertama, orang yang bertauhid dengan tauhid yang tinggi dan bersih dari segala bentuk kesyirikan, maka akan diampuni dosa-dosa. Kalau punya tauhid, ya, yang murni, bersih dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, ini akan menjadi sebab turunnya ampunan Allah. Ya, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya bna Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku, ataitani, ya, bi qurabil ardi khotoya, dengan dosa sepenuh bumi atau seberat bumi, ya. Summalakitani, tapi kamu menjumpai aku, walaupun bawa dosa sepenuh bumi tadi, seberat bumi, tapi kamu jumpai aku, la tusriku bi syai'a, dalam keadaan tidak mensekutukan aku sedikit pun. Lihat syaratnya. Syarat diampuni dosa yang sepenuh bumi tadi, ya, ketika datang di hadapan Allah dari kiamat nanti, ya, disyaratkan untuk diampuninya menjumpai Allah dalam keadaan la tusrik bi syai'an,
Ya, saya itu nakiroh dalam bentuk nafi, tidak mensekutukan, maka berfaedah umum dalam ilmu usul. Ya, bersih dari segala macam kesirikan. Walaupun dia datang dengan dosa-dosa yang sepenuh bumi, seberat bumi. Maka apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya akan aku berikan, aku datangkan kepadamu sepenuh bumi juga ampunan. Ini fadilah tauhid, keutamaan tauhid. Dan juga hadis bitokoh, hadis yang masyhur. Kalau kita sering belajar tauhid, ya, di antara fadilahnya adalah tentang seorang yang di hari kiamat ya, diberikan catatan amal, dia punya catatan keburukan, ya, tis'atun wa tis'una sijilan, punya 99 lembar, ya, yang satu lembarnya itu sejauh mata memandang, ya, punya 99 lembar catatan kejahatan, catatan dosa maksiat. Yang satu lembarnya saja itu sudah sejauh mata memandang, ya, diberikan kepadanya, ya, kullu sijilin maddal basor, setiap satu lembarnya sejauh mata memandang. Summa yaqulullahu azza wa jalla hal tunkiru min hadza syai'an fayaqulu la ya rabbi. Allah berkata kepadanya, apakah engkau mengingkari dosa-dosa ini? Apakah malaikat-malaikat pencatat menzalimimu? Ada yang enggak dosa ditulis saja sama malaikat. Nah, enggak, kata dia. Aku ngaku, emang itulah dosa-dosa. Ya, Masya Allah. Adalah maka katabati al-hafidhun, apakah malaikat-malaikat yang ngawasi, yang nyatat mendolimimu? Summa yaqulu, maka dia pun mengatakan la, ya, wa yaqulu bala innalaka indana hasanah, ya, kemudian dikatakan kepadanya, kamu sudah ngaku ini dosamu, memang begitu kondisimu, tidak dizalimi oleh para malaikat yang mencatat catatan amalmu. Apa kamu punya udzur? Mungkin punya udzur, dosanya segitu banyak. Kalau udzurnya diterima sama Allah. Kata dia enggak punya. Memang itulah saya. Saya lakukan itu pilihan sendiri, enggak dipaksa. Namanya udzur kan ya. Lupa enggak juga. Ngerti sudah ngerti itu haram. Kalau belum ngerti mungkin udzur kan. Belum ngerti ya Allah saya. Atau saya salah paham, sampaikan kalau punya udzur. Punya udzurnya? Enggak punya. Terus punya kebaikan enggak? Kan ada dua timbangan. Ini kan kejelekan. Taruh di anak timbangan kejelekan. Nanti ada hasanah ditimbang. Kamu punya kebaikan enggak? Yang kira-kira hebat gitu, pamungkas bisa ngimbangi lembaran-lembaran yang tadi sangat banyak. Kata dia enggak punya juga. Malas ibadah dia juga. Enggak punya kebaikan. Ketika ini hamba sudah merasa binasa, bakal hancur, bakal disiksa, nggak mungkin bisa lepas dari azab Allah, maka Allah mengatakan kepadanya, bala innalaka indana hasanah, kamu punya kebaikan, ya, kamu masih punya kebaikan. Innahu la zulma alaikal yaum, kamu pada hari ini tidak sedikit pun akan dizalimi. Kaget dia, kebaikan toh saya ini masih punya kebaikan toh. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkanlah satu kartu. Oh tadi sijil itu lembaran. Ada 99 lembaran. Satu lembarnya sudah jauh mata memandang. Kamu masih punya kebaikan. Nih, cuman kartu kecil. Ya, tertulis di situ syahadat. La ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qal fayaqulu ya rabbi ma hadhihi bitaqah? Ma hadhihi sijilat?
Wahai Robku, apalah gunanya ini kartu kecil? Jauh nggak bisa dibandingin dengan lembaran-lembaran tadi. Ya, maka Allah mengatakan, innaka la zulma la tudlamu yaum. Kamu hari ini tidak akan dizalimi. Fatudau sijilan fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatawsatu sijilat wa sakulatil bitaqah. Maka diletakkanlah 99 lembaran tadi di satu anak timbangan dan diletakkanlah kartu kecil tadi yang bertuliskan syahadat di anak timbangan yang lain dan terbanglah itu ya, lembaran-lembaran 99 tersebut. Maksudnya naik ke atas yang berat kartunya tadi. Padahal Allah mengatakan faman sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatin radiyah. Dan siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Allah. Kartu kecil. Setiap ahli tauhid, setiap muslim punya kartu ini. Ya, cuman masalahnya bukan cuman punya kartu. Karena semua punya kartu, kadang nggak ada pulsanya. Nggak ada kuotanya, sudah nipis. Ini jadi bukan masalah punya kartu. Kalau punya kartu, muslim, mukmin, insya Allah punya kartu. Cuman pamungkas nggak ini kartu ini, sakti nggak kartunya ini. Ya, antum punya ATM juga sebuah kan ya, keluarkan isinya lain-lain tuh. Ada yang isinya, masya Allah, ya, ATM-nya aja khusus. Ya, khusus itu nggak ada terbitannya lagi, cuma satu-satunya. Isinya tanpa batas. Ada yang isinya nolnya beda-beda. Bukan masalah punya kartu, karena ternyata apa? Ada ahli tauhid itu ditimbang masih beratan dosanya. Padahal dia punya kartu itu. Maka di sini penting kualitas kartu tersebut. Bukan semata-mata punya kartu. Karena dalam kenyataannya di alam akhirat nanti banyak juga kaum muslimin masih muslim, berarti masih punya kartu, tapi dia di neraka. Berarti apa? Masih berat timbangan keburukannya. Ternyata kartunya tadi tidak ampuh, tidak sakti. Ya, kalau punya kartu tersebut. Tapi yang seperti ini, kalau punya kartu tadi itu minimalnya tidak kekal. Bahkan sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina, pencuri bahkan kita sebut, bukan cuma mencuri ya. Ada nggak? Mencuri sama pencuri beda nggak? Kalau bahasa Arab itu beda. Kalau mencuri itu isim fa'il. Kalau pencuri itu siyagul mubalaghah. Udah kerjaannya, profesi. Ya, sebagaimana marah sama pemarah beda. Ya, ngantuk sama ngantuan beda. Ya. Sekalipun dia pencuri, sekalipun dia pezina, kata Rasul. Karena ketika Rasul menjelaskan keutamaan tauhid ini, sahabat Abu Dhar itu protes. Ya Rasul, meskipun pencuri, meskipun dia berzina, iya kata Rasul. Meskipun dia pencuri, meskipun dia berzina, kalau dia punya kartu ini, dia akan selamat dari neraka. Tapi selamatnya nanti beda-beda. Ada yang langsung masuk surga, nggak diazab, nggak dihisab. Ada yang mampir dulu di neraka, ada yang lama dan sebentar. Beda-beda. Tapi kalau masih punya kartu ini, dia nggak kekal. Berarti nggak apa-apa ya, dosa-dosa dikit ya. Kekuti kan nggak kekal. Emang enak di neraka. Antum kuat berapa lama di neraka? Jangan punya pikiran itu ya. Salah itu. Mengapa saya beri tanbih? Karena Rasul sudah memberikan tanbih. Ada sebagian teman kita itu, ini teman udah kita bilang, berarti kan ikutnya sama kita. Lama nggak muncul, nggak taklim, nggak taunya apa. Masya Allah, dia bilang yang penting kan nggak sirik, kata dia. Berfaedah juga tuh ngajinya berarti ya. Faedah nggak?
faedah lah. Yang penting kan nggak sirik kata dia. Masya Allah. Cuman kita khawatir, ya khawatir karena setan itu goda seorang nggak langsung sirik. Ini kita khawatirkan. Jangan remehkan dosa-dosa. Ya, api yang besar itu yang memberangus sesuatu itu awalnya percikan-percikan kecil. Ya, konslet. Percikan kecil, gunung itu yang besar itu awalnya kerikil-kerikil kecil kumpul-kumpul jadi gunung. Ya, jangan remehkan. Jangan terkena jerat-jerat setan. Yang penting nggak sirik, nggak apa-apa gitu. Pikir dasar, oh iya ya, semalam baru tak lewat itu tadi. Yang penting nggak sirik. Kalau masih dosa-dosa masih ada jaminan masuk surga. Emang mau kuat berapa lama antum di neraka? Ya di neraka itu siksa yang paling ringannya Abu Thalib. Abu Thalib cuman dipakaikan 2 terompah dari neraka. Yantailu bina'laini minan nar, dipakaikan 2 terompah minan nar, terompah dari neraka. Yagli min hadimaguhu, dengan sebab pakai terompah tadi mendidih otaknya. Berarti panasnya itu menjalar sampai otak masih bisa bikin umep. Otaknya juga apa nggak panas sangat itu. Kalau antum nginjek potong rokok, nginjek barang, loncat langsung. Ya cuman itu. Bahkan mungkin punggung kakinya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Cuman telapak kakinya aja, itu pun yang kena aja. Segitulah, 70 kali lipat. Panasnya 70 kali lipat. Itu bisa dibayangin. Antum lilin aja dah. Dipasang tuh jarinya buat berapa lama. Nah, sekarang ini loh kadang neraka dijadikan permainan. Ini masih viral ya. Jangan ikhwah. Hari pertama di neraka, Allahu Akbar. Memang dia kira enak ketemu si fulan, si alam, nanti kumpul kita di sini reuni. Allah. Ini istihza. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya? Pedasnya siksa neraka, keras neraka. Ya, dan juga Rasulnya kalian jadikan senda gurau permainan. La ta'tadiru, gak usah cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir ya setelah keimanan kalian. Istihza termasuk yang pembatal keislaman, pembatal keimanan. Awas hati-hati, jangan ikut-ikutan. Kadang kita ini latah, nggak dipikir dulu, nggak ditimbang dengan ilmunya, ikut-ikutan. Padahal perkara yang berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Ya, jadi ketika ditimbang itu lembaran-lembaran tadi masih kalah berat dengan kartu kecil yang bertuliskan syahadat. Ya, setiap kita yang bertauhid memiliki bitokoh kartu kecil tadi. Kualitasnya tapi berbeda-beda. Semakin seorang jauh dari segala bentuk kesyirikan, semakin dia jauh dari segala macam bentuk ketergantungan kepada selain Allah, benar-benar bergantungnya kepada Allah, ya, maka semakin berkualitas kartunya tersebut. Semakin dia terus perhatian dengan ucapannya, dengan perbuatannya, bahkan dengan gerakan hatinya. Kadang hati ini ngomong, gitu, ngomongin apa gitu, tapi dia perhatian. Ini lillah enggak ini? Ini karena Allah apa karena yang selain Allah? Kalau orang seperti ini masya Allah, khusyuk bener dia ini berarti. Semua ucapannya, semua perbuatan sampai yang terdetik di hatinya pun dalam pengawasan dia, dalam timbangan. Ini lillah apa li ghairillah? Ini karena Allah apa karena selain Allah? Nah, kalau orang itu sudah terus ditimbang dengan ini, itulah nanti kualitas kartunya tadi. Sampai dikisahkan. Ya, Muhammad bin Al-Fadl Al-Balkhi
rahimahullah, dia berkata, ya, wa qala Muhammad bin al-Fadl al-Balkhi, ma khatartu mundu arba'ina sana, ya, ma khatautu mundu arba'ina sana khutwatan li ghairillahi azza wa jalla. Allahu akbar. Ya, Muhammad bin Fadl al-Bakhli, dia mengatakan, aku tidak melangkah sejak 40 tahun satu langkah pun kecuali aku timbang itu langkahku. Ya, tidak ada kecuali itu lillah. Kita loh ketika melangkah itu mau melakukan sesuatu ditimbang dulu. Untuk siapa ini? Kita punya rencana, kita punya program, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, timbang. Yang pertama, ini lillah apa li ghairillah? Kalau li ghairillah, segera berhenti, mundur, jangan lanjutkan. Sia-sia, gak ada gunanya nanti. Capek antum letih, keluar duit banyak, apalagi waktu itu juga banyak. Ternyata li ghairillah, habaan mansuro, hanya akan jadi debu yang bertebaran. Jadi kalau lillah, lanjut. Maka lanjutnya, hitung-hitung, mampu enggak saya ini? Dah lillah, kalau enggak mampu jangan nekat. Nanti habis juga tuh. Karena Allah enggak bebannya kita tidak mampu. Oh, kayaknya mampu. Timbang lagi, jangan langkah dulu. Ini ada loh pembahasan, ini ada loh di para ulama tuh. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus, muhasabah diri. Pembahasan muhasabah. Orang lo punya kerentek, punya keinginan, punya satu yang ingin dia lakukan, itu introspeksi dulu. Yang pertama introspeksi apa? Ini lillah atau li ghairillah, itu dulu. Antum nyalon, nyalon jadi apa gitu. Pertama, lillah apa li ghairillah? Kalau li ghairillah, berhenti. Nanti antum capek kok. Bukan cuma capek, diadab tadi malah jadi disiksa. Tapi kalau sudah lillah, benar-benar itu lillah, lanjut berikut. Ya, tadi ukur kemampuan. Mampu nggak saya? Kalau nggak mampu kayaknya, kayaknya saya nggak levelnya ini. Mau jadi pimpinan, mimpin istri aja saya nggak becus. Tak mundur aja lah saya. Kayaknya malah banyak mudorotnya. Itu juga pertimbangan.